Meski terendah di sejumlah survei, kenyataan di lapangan justru menunjukkan membludaknya masa pendukung Anies dan Muhaimin. Dalam safari politiknya di Sumatera pekan ini, masa pendukung Amin membludak hampir di setiap titik kunjungan Anies Baswedan. Mayoritas hasil survei menempatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan di tempat terbawah. Namun, kinerja survei ini ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Selain di Pulau Jawa, antusias pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini juga tampak dalam safari Anies di Pulau Sumatera. Di awal kunjungannya di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Anies Baswedan berhasil menarik massa pendukungnya untuk berkumpul. Bukan hanya di Aceh, keramaian massa pendukung juga terlihat dalam safari Anies di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, membludaknya pendukung Anies ini juga terus terlihat dalam kunjungannya ke Provinsi Sumatera Selatan. Pengamat politik Denny J.A. menyebut, membludaknya pendukung Anies di lapangan ini merupakan fenomena biasa. Dia menyebut membludaknya pendukung belum tentu menggambarkan suara pemilih di Pilpres 2024 mendatang. Ini hal yang biasa yang terjadi di semua pertarungan pemilu presiden, tapi kita memang menjadi lebih kritis untuk membedakan bahwa dalam politik kerumunan itu memang bukanlah pendukung yang sebenarnya, sehingga kita pun tak lagi salah mengerti bahwa memang hal yang biasa saja jika ada jarak yang berbeda antara hasil survei dengan kerumunan yang berkumpul kepada salah satu calon presiden. Kita perlu memahami perbedaan antara partisipasi dan mobilisasi. Namun, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar membantah adanya mobilisasi pendukung yang sengaja dilakukan untuk menarik massa. Massa besar yang hadir bisa diukur. Kalau massa yang dimobilisasi pasti akan bisa dicek, ada bis yang parkir, ada angkutan-angkutan yang disiapkan panitia. Hampir semua acara-acara yang kami adakan tidak pernah menyediakan, jangankan transportasi bis atau transportasi yang menjadi alat angkut, tetapi benar-benar kita membebaskan. Datang silahkan, tidak datang juga nggak apa-apa. Sebelum safari politiknya di Sumatera pekan lalu, pasangan Anies Baswedan juga berhasil menarik massa pendukungnya di Depok, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur. Tim TV One mengabarkan. Saudara, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait dengan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Elektabilitas partai, lalu juga ada isu-isu yang beredar. Survei digelar 26 hingga 31 Oktober dengan melibatkan 2.400 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error 2%. Di lapangan itu diambil di tanggal 26 sampai 31 Oktober. Sebetulnya kita melakukan survei juga beberapa kali di waktu sebelum, termasuk dalam jangka waktu yang tidak secara ekonomi yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Saya pikir dari hasilnya, elektabilitas bakal Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mendapat 36,8%. Sementara Prabowo Gibran 34,7%, diikuti pasangan Anies Muhaimin 24,3%. tidak terlalu jauh berbeda, Ganjar Mahfud ada di angka 36,8%, Prabowo Subianto Gibran di angka 34,7%, dan Anies Baswedan Muhaimin di angka 24,3%. Jadi ada selisih sekitar 2,1% kalau kita lihat.
kalau kita meng-capture fenomena ratusan ribu orang yang datang ke acaranya Anies Baswedan dan Caimin di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, itu apa yang bisa kita baca dari situ, Mas Sagana? Ya, saya melihat bahwa itu fenomena Anies itu sudah nggak terkalahkan. Ya, jadi itu bisa dilihat dari reaksi kubu lawan ya. Jadi kan ada dua kubu sekarang nih. Kubu satu yang dia itu isunya perubahan, satu lagi isunya itu adalah keberlanjutan, dan itu dibagi dua antara Pak Prabowo dan Ganjar. Nah, melihat fenomena Anies ini setelah Muhaimin tarik diri dan masuk ke perubahan, ini mereka ketakutan. Dan mereka ini pengen bersatu. Jadi agenda sekarang yang dibicarakan ini adalah bagaimana bisa melumpuhkan Anies. Itu loh yang dibicarakan. Jadi survei-survei itu kita nggak tahu siapa yang order, siapa yang ini, karena pasti nggak mungkin dia sendiri ya secara umum. Tapi saya melihat dua survei tadi, saya bilang di luar SMRC itu satu namanya PCR ya, satu PRC, satu lagi ARCI ya, itu ada di dalam survei. Mereka khusus memotret Jawa Timur. Nah, yang satu dipotret itu saya bilang tadi ada turun 8% Prabowo ya, yang satu lagi naik 6% Prabowo. Ini kan makanya saya bilang ini susah menjelaskan ini karena kita nggak punya benchmark. Ya, dulu saya bilang benchmark kita waktu teman-teman SMRC masih 30-an% Prabowo dan Ganjar, saya bilang oke lah, itu dekat sama benchmark yang saya pakai, misalkan John Atting Research Australia ya, itu menurut saya tidak punya kepentingan ya, itu ini. soal lembaga survei ya Mas Sagana, tapi saya mungkin yang sejuta ini ya. kan, itu kan kalau orang semakin banyak datangnya dalam setiap tokohnya itu hadir, ya itu menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat antusias. Kenapa dia antusias? Karena dia tahu bahwa itu memang tokoh yang sedang dielulukan. Oke, artinya tingkat partisipasi politiknya tinggi kurang lebih sangat gitu ya. Makanya kalau itu misalkan kejadian di Makassar, nggak perlu ada survei lagi di Makassar karena itu namanya sensus. Jadi orang-orang survei harus ngerti. Misalkan tadi soal margin of error itu bukan begitu penjelasannya. Saya ini ahli benar soal survei kuantitatif. Tapi nanti saya jelasin lah, itu bukan begitu cara dia beda kalau di ilmu matematik ya, X plus minus 0,1 itu bisa ditambahkan. Tangkap poinnya Mas Sagana. Maksud saya ini artinya sekarang seluruh survei itu, ini mungkin karena SMRC kan kemarin survei telepon, mungkin dia harus koreksi, mungkin ada kesalahan dalam populasi ya, populasinya mungkin tidak representasi telepon itu. Nah, yang jelas tuh SMRC ketika dia 20% lebih atau 21% survei Anies di bulan lalu, harusnya di bulan ini itu tidak pengurangan, harusnya. Bahkan harusnya penambahan. Ya. Kemudian menggatuk-gatukkan dengan calon yang lain, itu kan belum jelas juga. Memang kan susah, orang kan belum tahu Prabowo sama Erick Thohir itu boleh aja simulasi ya, tapi ini kan kita yang satu sudah tidak simulasi, satu lagi masih simulasi. Sekarang besok Prabowo Ganjar kok. Kita tangkap poinnya.